Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia hidayah yang diberikan kepada kita sekalian hingga alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih pilih kita untuk bisa hadir dalam majelis yang penuh barakah ini sekaligus menunaikan kewajiban kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung sedikit dari materi kita di minggu lalu. Ada 3 kelompok manusia yang kata Jibril yang merugi. Kita baru sampai jelaskan kemarin satu kelompok yang ketika Rasulullah ingin menaiki mimbar lalu dibisikkan oleh malaikat Jibril, di mana bisikan itu sampai Rasulullah pun mengatakan amin. Bisikan itu sekaligus doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Celaka manusia kalau bulan Ramadan tiba lalu tidak terampuni dosa-dosanya. Kita baru sampai situ minggu lalu. Orang-orang yang tidak terampuni dosanya di dalam bulan Ramadan itu adalah manusia yang dimasukkan kepada kelompok manusia celaka. Kenapa? Karena sudah dibuka oleh Allah pintu selebar-lebarnya untuk memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sia-siakan waktu itu, tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga inilah kelompok yang didoakan oleh malaikat lalu kemudian diaminkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak ingin menjadi termasuk kelompok yang didoakan oleh malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Celaka, kata Jibril, manusia yang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak terampuni dosa-dosanya. Sehingganya di bulan Ramadan ini bulan doa, di mana kita terus-menerus untuk istighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap celah, setiap hilap, setiap apa yang kita lakukan, selalu kita dihadapkan pada kesalahan dan terus kesalahan. Tetapi Allah menganjurkan dan Rasulnya setiap kita ini untuk terus-menerus istighfar, bermohon ampun. Semakin banyak istighfar kita, maka semakin banyak peluang Allah ampuni dosa-dosa kita. Para nabi dan rasul itu bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi begitu dia melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubatnya menjadi
doa-doa kita. Nabi Adam misalnya, Rabbana dallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam begitu melakukan kesalahan, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah dia lakukan. Padahal baru satu kali melakukan kesalahan, lalu kemudian dia bertaubat sebenar-benarnya taubat. Maka Allah pun mengisyaratkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Ini bulan Ramadan tempatnya kita untuk bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala salah, segala hilaf, segala kelalaian kita selama 1 tahun sampai kita masuk ke dalam bulan Ramadan, ada peluang bagi kita untuk bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesalahan demi kesalahan itu tidak pernah kita lakukan lagi. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu yang surganya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka inilah yang dikatakan Jibril, merugi orang ketika dipersiapkan, bahkan diberikan kelebihan-kelebihan amal-amal ibadah yang kalau dengan hitungan waktu manusia dengan perbuatan kesalahannya tentu tidak akan imbang. Tapi Maha Rahman dan Rahimnya Allah dihadirkan Ramadan ini untuk melipat gandakan pahala-pahala yang sehingganya dapat menutup kesalahan demi kesalahan yang sudah kita lakukan. Makanya kalau bulan Ramadan ini giroh dan semangat kita melakukan amal-amal ibadah itu luar biasa Bapak Ibu. Sholat sunnah saja kita tidak mau ketinggalan. Ibu-ibu paling sangat memperhatikan kalau dia tidak mau tertinggal yang namanya tarawih. Kalau di tempat-tempat yang selalu full jamaahnya, ibu-ibu datang dia menjelang berbuka, kemudian sholat maghrib. Kalau dia sempat pulang, dia pulang, tapi yang jelas safnya sudah diisi dengan mukannah dan sujadahnya dulu. Karena apa? Saking dia tidak mau kalau dia tidak mendapatkan tempat. Nah, kita alhamdulillah sangat lebar dan sangat luas masjid kita ini. Tinggal kita aja lagi. Kiri kanan belakang sudah dilebarin. Jadi tidak ada peluang dan alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan amal-amal ibadah, khususnya ibadah sholat. Kita jaga, kita rawat. Kalau dalam bulan Ramadan ini sholat sunat saja itu kita jaga. Karena apa? Ada janji Allah dan Rasulnya akan dilipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Maka sholat sunat itu diberikan ganjaran sama dengan sholat fardu di luar Ramadan. Jadi sama itu. Nah, sehingga kita selalu berlomba-lomba untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan kita, ujian kita semakin hari semakin kuat. Kalau kita tidak dengan segala kehati-hatian, maka kita akan terus terjebak kepada kesalahan demi kesalahan. Tapi lagi-lagi mari kita maksimalkan Ramadan ini untuk benar-benar menjadi orang-orang yang bertobat sebenar-benarnya, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita iring dengan doa-doa kita. Pagi, siang, malam, di tengah malam sebelum menjelang sahur, kita juga terus berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, kata Rasulullah, kata Jibril, celaka manusia yang kalau ada kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup lalu kemudian tidak menghantarkan dirinya masuk ke dalam surga. Jadi kelompok kedua kata Jibril, orang-orang yang celaka ada dua orang tuanya atau salah satu diantaranya masih hidup lalu tidak dia manfaatkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kelompok manusia yang celaka. Ini pun diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka orang-orang yang celaka?
yang dikatakan Jibril ini ada kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak dia manfaatkan untuk masuk ke dalam surga. Orang tua kita, Bapak Ibu, orang yang menyebabkan kita hadir di permukaan bumi ini. Makanya sudah menjadi satu kewajiban dan keharusan kita bakti kepada keduanya. Orang tua kita tidak pernah minta apapun dengan kita. Di darah kita ini mengalir darah mereka. Orang tua kita kalau kita bayar dengan apa yang kita punya tidak akan terbalaskan betapa banyak jasa daripada orang tua. Maka disinilah kata Rasulullah pintu-pintu surga. Untuk kita raih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kasih sayang tunduknya kita, pengabdian kita kepada kedua orang tua. Maka ini peluang bagi kita yang masih punya orang tua, kedua-duanya atau salah satu. Jangan justru orang tua semakin tua, semakin lansia, semakin ujur, semakin kita tidak peduli dengan mereka. Tentu tidak demikian yang diharapkan. Karena banyak anak-anak yang ketika orang tuanya sudah lansia, dia tidak lagi sebagaimana yang dulu masih muda, lamban berpikirnya, lamban geraknya, bahkan perbuatan tingkahnya itu sudah semakin kembali seperti anak-anak. Itu adalah ujian buat kita sebagai anak-anaknya. Makanya tidak sedikit ada manusia-manusia yang tega dengan kedua orang tuanya. Begitu masuk lansia, begitu sudah uzur, dititip di panti-panti. Summa na'udzubillah. Makanya sering kita dengar ada pepatah, kalau 10 anak itu akan sangat sulit memelihara satu orang tua. Sementara satu orang tua bisa membesarkan 5, 6, bahkan sampai 10 anaknya. Padahal orang tua kita tidak pernah minta apapun dengan kita. Dia tidak pernah tahu gaji kita berapa. Tidak pernah tahu orang tua kita itu engkau punya pangkat, jabatan, kedudukan. Tidak mau tahu dia. Yang tahunya kita ini adalah anaknya. Tidak pernah dia menanyakan apakah engkau public figure, apakah engkau orang yang dihormati, apakah engkau orang yang disegani. Tidak mau tahu mereka. Pangkat kita sudah sampai pangkat apa? Apakah kita pimpinan atau bawahan? Tidak mau tahu mereka. Orang tua kita sudah merawat sejak kecil, disekolahkan kita dari tingkatan yang terendah sampai yang tertinggi semampu mereka. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi orang-orang yang disegani. Tapi mereka tidak pernah minta apapun kepada kita, tidak pernah. Cukup dia melihat anaknya itu bahagia, dilantunkan doa setiap malam, ya Allah ya Rabbi, berikanlah kebahagiaan kepada anak-anak kami, supaya mereka dapat merasakan kebahagiaan dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Itu yang selalu mereka lantunkan, itu yang selalu mereka munajatkan. Maka Allah itu dengar doa-doa mereka. Makanya doa orang tua kepada anak dan anak sebaliknya kepada orang tua, insya Allah itu tidak pernah tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dijawab, selalu dijawab. Terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini disebut juga sebagai bulan doa. Makanya kuatkan doa kita. Apapun yang kita minta, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta, Allah akan kabulkan.
Nah, salah satu doa yang tidak pernah tidak dijawab oleh Allah adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa, saum di Ramadan seperti ini, lalu kemudian kita minta, berdoa, munajat, apa yang menjadi hajat-hajat kita. Setidak-tidaknya yang mesti kita munajatkan, berikan ya Allah kami keistiqomahan, jaga dan lindungilah kedua orang tua kami. Itu yang kita minta. Jadi yang hari ini beruntung, yang kalau masih ada kedua orang tuanya, tapi ternyata yang hari ini sudah tidak memiliki kedua orang tua, bukan berarti terhenti pengabdiannya kepada kedua orang tua. Ada amal yang tak terputus, kata Rasulullah, itulah doa anak soleh dan soleha. Maka sekalipun kedua orang tua kita hari ini sudah tidak ada dengan kita, tidak terputus untuk kita mengabdikan diri atau berbuat baik kepada keduanya. Doakan mereka, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita minta, semoga kedua orang tua ini dilapangkan kuburnya. Lalu sambung silaturahmi dengan kerabat, keluarga, teman, orang-orang tua kita. Ini juga bagian daripada mewujudkan bakti kita kepada kedua orang tua. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kelompok manusia yang celaka, kata Jibril, celaka kalau disebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mereka tidak mau bersalawat kepada. Nah, lagi-lagi Ramadan ini bulannya salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah dan orang-orang beriman, malaikat, bahkan Allah sendiri itu bersalawat kepada Rasulullah. Nah, bersalawatnya kita kepada Rasulullah ini harus kita gemarkan di dalam bulan Ramadan. Setidak-tidaknya salawat yang dimaknai boleh dengan lisan kita, tetapi tentu tidak hanya sebatas kita bersalawat melalui lisan. Kalau lisan itu mutlak, kalau ketika kita melaksanakan 17 rakaat pasti kita akan bersalawat kepada Rasulullah. Tapi mengimplementasikan bentuk kecintaan kita kepada Allah sebagai qudwah, sebagai contoh teladan, sebagai qudwah kita, itu yang juga mesti kita realisasikan dalam kehidupan. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan disinilah ketepatannya di dalam bulan Ramadan diajarkan semua kebaikan-kebaikan, di mana ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini terkumpul. Kejujurannya dilatih, kesabarannya dilatih, motivasi ibadahnya dilatih, semuanya hampir tidak tertinggal di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan-kesalahan yang ada. Mudah-mudahan kita manfaatkan kehadiran kedua orang tua kita, 2 orang atau masih 1 atau bahkan tidak ada sama sekali, tetap abdi kita. Setiap hari kirim doa kalau hari ini orang tua kita tidak pernah ada. Terlalu durhaka kita hanya sekedar mengirimkan doa, kedua orang tua kita tidak pernah kita lakukan. Lalu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah ini ada 3 pilar yang mesti kita ikut sertakan sebagai landasan dan pijakan agar ibadah-ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang pertama, Bapak Ibu, harus kita hadirkan dalam pelaksanaan ibadah kita ada rasa
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf. Jadi itu yang menjadi landasan kita melaksanakan ibadah. Takut kita kepada Allah itu apa? Terlalu banyak rasa takut kita. Takut ancaman nerakanya, takut azabnya. Maka itu yang menyebabkan giroh ibadah kita itu termotivasi. Bukankah seorang bawahan kalau dia tidak patuh dengan pimpinan dan atasan itu sangat-sangat takut sekali akibat kekhawatiran murkanya pimpinan atasan? Itu urusan duniawi. Kalau sudah kita bekerja lalu kemudian majikan, atasan, pimpinan, ada rasa kekhawatiran kita yang luar biasa. Telat saja kita tidak mau, bekerja tidak profesional saja kita tidak ingin. Kenapa? Khawatir kita diberikan teguran oleh pimpinan atau atasan. Berhati-hatinya kita kepada sesama manusia, apatah lagi kepada Sang Rob Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kehidupan ini. Itulah yang memotivasi ibadah kita. Hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selain rasa takut, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat melandasi. Kenapa 3 pilar ini menjadi landasan kita dalam ibadah? Khawatir ketika kita tidak masukkan ketiga pilar ini, itulah yang kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban dalam ibadah-ibadah kita. Orang puasa kita puasa, orang tarawih kita tarawih, orang sholat kita sholat, orang tilawah Quran kita juga, orang infak kita infak. Tentu tidak hanya sebatas itu, tapi ada yang kita sertakan rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah, memotivasi kita untuk semangat melakukan ibadah. Ada ancaman-ancaman yang sudah disampaikan oleh Allah. Kalau kita tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, maka kekhawatiran inilah yang menyebabkan kita sadar betul apa yang kita lakukan, sehingga kita beribadah di atas dasar untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut lalu kemudian rasa cinta. Cinta inilah yang menyebabkan kita mampu dan mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya yang disuruh dan diperintah untuk melaksanakan ibadah puasa ini kan bukan manusia semuanya, tapi apa yang disuruh Allah? Ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang beriman saja. Siapa orang beriman itu? Orang yang selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah didasari cinta kita kepada apapun, apa saja akan kita lakukan. Bukankah selama ini kita sudah bangun cinta kita dengan pasangan hidup kita, istri kita, suami kita? Apa yang menjadi keinginan istri atau suami kita, apapun yang dia minta, kita upayakan dengan semaksimal mungkin, mau untuk kita wujudkan sesuai dengan kemampuan kita. Karena apa? Karena cinta yang melandasinya. Kalau sudah kita tidak peduli, kalau kita sudah tidak perhatian, kalau sudah kita tidak mau, itu berarti hilang yang namanya cinta. Tapi karena cintalah seorang suami bersusah payah mencari nafkah dari pagi sampai siang sampai malam, bahkan diputar keadaan waktu, malam jadi siang, siang jadi malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Karena apa? Karena rasa cinta kepada istri dan anak dan seluruh keluarganya. Begitupun juga seorang istri, dia mempersiapkan segala sesuatu, apapun yang dia lakukan, lelah, capek. Jangan dikira seorang ibu-ibu itu tidak lelah dan tidak capek, walaupun hanya sekedar mengurus rumah tangga. Kalau bapak-bapak yang hari ini kerjanya kantoran, yang bapak-bapak hari ini diberikan pekerjaan yang lebih lapang, tidak jadi orang rumahan tapi sibuk di luar rumah, sekali-sekali gantikan posisi istri. Dia dari bangun mengurus anak, mengurus rumah tangga, mengurus rumah, semua
Sehingganya kadang kala waktunya itu hampir-hampir tidak cukup mengurusi rumah tangga. Ini karena apa dia lakukan? Karena rasa cinta kepada suami, anak-anak dan seluruh keluarga serta rumah tangganya. Coba perhatikan, kalau sudah cintanya sudah hilang, maka sang istri rumah hendak diurus, boro-boro ngurus rumah tangga. Dia hanya sekedar menjadi ibu-ibu rebahan saja. TikTok, selfie, Facebook, itu nyapu ndak mau, membersihkan ndak mau. Tapi didasari rasa cinta, itulah yang menyebabkan kita semangat melakukan apa-apa yang menjadi keinginan orang-orang yang kita cintai. Maka dasar ibadah kita cinta kepada Allah. Puasa yang kita kerjakan ini sekalipun berat tapi menjadi ringan. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang kalau puasa itu tidak berat? Memang sengaja dibuat yang berat, kita lapar, kita haus, pasti akan letih dan lesu. Tetapi semuanya itu hilang karena ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, didasari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menyebabkan amal-amal ibadah ini menjadi ringan. Bukan ndak ngantuk kalau kita bangun malam itu, Bapak. Ya. Sudahlah Ramadan kita sholat tarawih, yang biasanya kita tidur boleh jam 10, jam 11, tapi karena Ramadan ini berubahlah suasana itu. Karena kita mengejar setoran bacaan kita yang 1 juz sehari. Kalau ndak bisa 1 juz, 2 juz sehari. Ndak bisa 2 juz, 3 juz sehari. Kita kejar itu. Akhirnya apa? Ngantuk, kita lawan. Bapak-bapak pernah merasakan ayat 5 langsung loncat ke ayat 10? Kalau sudah dapat yang begitu, Pak, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya kita bingung ayat mana lagi nih? Loncat dia, Pak. Dari 5 jadi 10. Saking apa? Kecintaan kita itu kepada Allah, sehingga kita menggemarkan untuk meningkatkan amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian pilar yang ketiga, hadirkan dalam ibadah kita ar-raja, rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan juga gembira kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sebagai penyempurna puasa kita. Ada harapan. Jadi kalau kita ini tidak punya harapan, itulah yang menyebabkan kita tidak semangat dalam melakukan apapun. Tapi karena ada harapan, harapan yang pasti dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa, yang langsung dijawab oleh Allah nanti menjelang berbuka puasa. Bagaimana gambaran kegembiraan kita, Bapak Ibu? Begitu sudah asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita resapi sambil menunggu berbuka waktu puasa itu, ya Allah, nikmat mana yang melebihi nikmat rasa gembira kita menyambut berbuka puasa. Tapi kita konsentrasi memang. Tapi kalau kita sambil bekerja, sambil tidak khusyuk, sambil dengan segala kesibukan, padahal ini waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang berbuka puasa itu, Bapak Ibu, minta sebanyak-banyaknya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa kegembiraan kita di dalam menyambut atau menjelang berbuka puasa ini baru di dunia, apatah lagi nanti di akhirat. Maka urusan puasa ini, kata Allah, biar aku yang memberikan balasan. Mudah-mudahan Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang menyertakan ketiga pilar ini dalam ibadah-ibadah kita, sehingga ibadah yang kita lakukan ini benar-benar memiliki
kekuatan yang dapat menyemangati kita di dalam istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan kajian kita pada pagi hari ini. Berdoa terus kita kepada Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan, diistiqomahkan sampai nanti di penghujung Ramadan. Ini masjid alhamdulillah besar tapi masih full. Mudah-mudahan kita saling mendoakan supaya kita terus istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.